Pengamat politik Roky Gerung menyoroti cara penyelesaian pemerintah terhadap konflik di Pulau Rempang. Menurut Roky Gerung, dengan adanya konflik Rempang ini justru akan membuat para investor ragu untuk masuk ke Indonesia. Terlebih dengan adanya sikap Presiden Jokowi yang ia nilai tidak konsisten dalam berpikir. Seperti di awal kampanye, Jokowi berjanji memberikan sertifikat pada kampung-kampung tua. Namun kini justru terkesan menindas warga Pulau Rempang yang disebut-sebut telah lama tinggal di sana. Selain itu, menurut Roky Gerung, ketegangan politik yang menjadi sorotan juga akan berpengaruh bagi jumlah investor yang masuk. Kemudian komentar juga salah. Tapi mari kita lihat bahwa problem ini sekarang kelihatannya menjebak pemerintah pusat ini ya. Tadinya kan mereka berpikir bahwa ini cepat selesai, bisa diselesaikan sebelum tanggal 28 dan investor masuk gitu. Dan itu akan menjadi catatan manis di ujung kekuasaannya Pak Jokowi. Kan begitu mau nggak mau kan lihatnya. Tapi ternyata sekarang ini saya kira ini jadi seperti lumpur Vietnam ini saya kira ya, Bung di apa yang terjadi di Rempang bagi rezim sekarang ini. Iya, betul, itu lumpur Vietnam, semakin bergerak semakin tersisa oleh pusat lumpur itu kan. Demikian juga istana, dia kehilangan kemampuan untuk bahkan oligarki yang ada di situ, Pak Tommy Winata udah kasih sinyal bahwa ya bagaimana investor bisa masuk kalau kekerasan itu dipertontonkan di dunia tuh. Kalau konflik agraria tidak bisa diselesaikan melalui cara-cara yang non kekerasan kan. Jadi tetap investor dunia juga menganggap bahwa ini ngapain pola penyelesaian Rempang itu seperti pola penyelesaian Jinping, bahwa semua yang menghambat harus dilindas gitu. Kan itu intinya kan. Itu dasarnya. Jadi bangsa ini, bangsa Indonesia seperti bangsa Melayu mengingat terus janji para pemimpin mereka itu, dan Indonesia akan dihidupkan kembali dengan satu peristiwa di Rempang di mana orang bukan sekedar diingatkan tentang hak asasi masyarakat Melayu, tapi janji para politisi untuk penyelesaian itu, terutama Joko Widodo sebagai presiden yang meraup 80% suara di pemilu 2019 dan sekarang berupaya untuk menyingkirkan 100% masyarakat Melayu yang memilih dia. Ya. Ini memang viral lagi ya. Ada dua video setidaknya. Satu video janji Pilpres dia pada tahun 2019 yang akan memberikan sertifikat kepada para kepada warga kampung tua itu dalam waktu 3 bulan. Dan kedua juga ada dalam sebuah rapat kabinet dia menyatakan bahwa kalau ada investor itu yang kemudian dia katakan dia berbenturan dengan kepentingan dari para penghuni kampung-kampung tua itu, ya investornya yang harus mengalah, dan itu kalau tidak ya akan dicabut izinnya. Kira-kira begitulah Pak Jokowi menyampaikannya. Jadi coba kita lihat di kepala Pak Jokowi itu apa sebetulnya yang disebut sebagai investasi? Apa sebetulnya yang disebut hak rakyat? Kalau definisi dia tentang investor dan rakyat itu berubah-ubah. Pro rakyat lalu pro investor. Lalu balik lagi pro rakyat, lalu balik lagi pro investor. Nah, orang semacam ini itu pasti ada gangguan dalam cara berpikir itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana presiden itu mengurus negara, itu orang akan lihat problem-problem yang sederhana semacam ini tidak bisa dia pastikan sebagai ketegasan. Itu dasarnya kan. Sehingga orang atau para peneliti akan bilang, ya kalau begitu memang praktek cawe-cawe Pak Jokowi itu melekat di dalam psikologi dia sebagai manusia yang mempunyai kekuasaan atau diberi kekuasaan. Maka kita mulai menilai dari awal, jangan-jangan memang salah kita menilai kemampuan Jokowi itu. Bahwa dia dari awal punya problem psikologi dengan janji, dan semua kasus yang menyangkut dengan soal ijazah lah, kemudian dibongkar lagi tuh soal macam-macam proteksi pada dinastinya tuh. Jadi kelihatannya Jokowi akhirnya jadi objek penelitian psikologi, kan itu dasarnya kan. Jadi siapa Jokowi? Ya Jokowi adalah kasus psikologi di Indonesia, di mana kepemimpinan itu ternyata tidak berisi integritas, tapi berisi pragmatisme tukar tambah tuh. Nah ini intinya kalau kita lihat misalnya para investor, mereka yang jujur akan lihat susah kita berinvestasi di Indonesia karena presidennya sendiri tidak pernah konsisten di dalam cara dia berpikir. Itu dasarnya. Yang kedua, susah kita masuk ke Indonesia karena ketegangan politik bisa membatalkan jumlah investasi yang masuk. Jadi bayangkan kalau pemilunya gagal, atau bayangkan kalau janji Presiden Jokowi untuk memberi sinyal bahwa Indonesia dalam keadaan stabil, maka silakan investor masuk. Saya kira Rempang ini akan membatalkan banyak investasi di Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.